Di depan hotel mewah ini, suasana menjadi sangat tegang untuk beberapa saat, dan penonton yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah ini dengan tenang. Mereka yang berani membuat onar di kota anak-anak sangat jarang. Saat ini, mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Tong harus berakhir. Lagi pula, mereka semua telah mendengar bahwa wanita cantik itu akan mundur karena gempa karena momentumnya. Yang terakhir tidak hanya tampan, tetapi saya khawatir dia setidaknya suci. 2 orang, kamu memprovokasi keluarga Tong kami. Kapten penjaga berteriak muram. Melihat bahwa dia langsung memindahkan keluarga Tong, banyak penonton melontarkan pandangan ketakutan yang dalam. Keluarga Tong tidak hanya memiliki raksasa puncak, tetapi juga memiliki kecenderungan samar untuk menjadi lengan kiri dan lengan kanan suku berdarah. Menyinggung mereka, sama sekali tidak ingin bercampur di tanah berdarah. Seperti yang kamu pahami, bagaimanapun, benda ini dikirimkan kepadaku. Aku tidak mencoba untuk mengambilnya. Namun, agak mengejutkan bahwa meskipun kapten penjaga mengangkat nama keluarga Tong, pria berjubah hitam itu tampaknya masih tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan suaranya tampak sangat ringan, seolah-olah dia tidak melakukannya. Tidak benar-benar menerima undangan keluarga Tong, dan hanya melakukan satu hal yang terlalu kecil. Melihat adegan ini, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Undangan saya ke keluarga Tong tidak memenuhi syarat untuk siapapun, artinya siapapun yang memenuhi syarat. Dan saat semua orang bersiap untuk menyaksikan kapten penjaga yang malu, suara mendengus dingin tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Dengan suara ini, kerumunan yang semula berdiri bahu-membahu juga dengan cepat mundur, memberi jalan ke lorong yang lebarnya hampir 1 kaki. Di bawah tatapan garis pandang, seorang pria tampan berjubah putih berjalan perlahan, menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tanpa jejak warna yang tidak wajar di wajahnya. Begitu santai di antara pengadilan, sepertinya sangat tidak masuk akal. Yang biasa, Tong Ping. Saat melihat pria berjubah putih ini, para penonton itu terlihat sedikit membeku. Semua memberi hormat sedikit ke arah siluet itu, dengan hormat. Di dalam hotel, Qin Yichen juga langsung melihat siluet yang datang langsung menuju hotel. Dan ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, wajah tampan di bawah jubah hitam juga terlihat sedikit suram. Karena pria ini adalah pria yang dia temui di gerbang kota, memimpin pemimpin tim yang memegang 100 ras manusia. Yang lebih mencolok adalah, di belakang pria berjubah putih ini, ada juga pria kekar berusia sekitar 40-an. Dari pria yang kuat ini, ada pancaran lemah yang kuat dan sangat mudah menguap, yang membuatnya berharga. Udara di sekitarnya bergetar. Senior suci. Saat melihat siluet ini, mata Qin Yichen juga sedikit membeku. Tong Cheng berpartisipasi dalam Yang Patriarch, Tong Jun Elder. Dengan penampilan 2 orang, kapten penjaga itu memancarkan kegirangan di wajahnya. Dia dengan cepat memberi hormat kepada kedua sosok itu, dan banyak penjaga di belakangnya juga memberi hormat. Menunjukkan rasa menghargai. Bahkan Tong Ping kaget. Diperkirakan Tong Ping sedang lewat, tapi kedua orang itu akan sengsara. Kasihan kecantikan yang menakjubkan itu, dengan temperamen Tong Ping. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak tahu apakah kedua orang itu memiliki keberanian untuk berbicara keras menentang Tong Ping. Jelas, sebagian besar orang yang menonton mengetahui identitas kedua orang tersebut. Dan sisanya yang tidak mengetahui nama penjaga keluarga Tong juga memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Meskipun Tong Ping belum terlalu tua, bakat adalah seorang jenius yang langka selama 1000 tahun. Dia telah menjadi pembangkit tenaga suci setelah berusia 30 tahun, bahkan dibandingkan dengan beberapa anak muda berbakat dari ras puncak. Selain itu, Tong Ping tidak hanya memiliki bakat bawaan yang luar biasa, tetapi bahkan emosinya telah sepenuhnya mewarisi gaya keluarga Tong yang konsisten dan kekuatan darah, cara yang menentukan, sangat kejam. Lepaskan undangannya, potong kakimu, dan keluarlah dari kota. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Tong Ping berjalan langsung ke hotel dan menatap langsung ke arah Qin Yichen. Suara dingin terdengar, dan dalam suara itu, penuh dengan ancaman. Siapa kamu? Qin Yichen mencibir di sudut mulutnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Keluarga Tong, Tong Ping. Sentuhan kebanggaan melayang di wajah Tong Ping, kata. Oh, tidak pernah mendengar hal tersebut. Dengan jatuhnya suara Tong Ping, suara samar keluar dari jubah hitam lagi. Suara ini sama sekali tidak dikaburkan, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton di luar mendengarnya dengan jelas. Ketika saya mendengar kalimat ini, banyak pembangkit tenaga mengubah wajah mereka dengan ganas, dan beberapa pembangkit tenaga listrik juga menunjukkan ekspresi main-main. Kebodohan pria berjubah hitam ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang reputasi Tong Ping, dan berani memasuki kota anak-anak. Atau apakah orang ini datang ke sini untuk sesuatu? Beri kamu waktu 3 nafas. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mati. Menghadapi pengabaian Qin Yichen, hati Tong Ping dipenuhi amarah, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Tidak tertarik, Qin Yichen melirik Ping Tong yang sombong ini. Meskipun dia benar-benar kehilangan minat, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik ke arah tangga. Barang sampah,
Kamu mencari kematian. Melihat penampilan Qin Yichen, dia selalu dianggap jenius oleh Tong Ping. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lambaian tangannya, cambuk bersiul, langsung menembus udara, dan dengan keras melemparkannya ke Qin Yichen. Namun, ketika penunggang kuda itu belum mencapai tubuh Qin Yichen, dia dengan lembut mengayunkan lengan awan petir di sisinya, dan kekuatan lembut melonjak keluar, langsung menghancurkan cambuk itu. Hai! Tidak jauh dari sana, Tong Ping yang sedang memegang cambuk dikejutkan oleh kelembutannya, dan akhirnya menabrak pintu samping hotel sebelum berhenti. Nya, apakah gadis itu lelah bekerja? Beraninya dia menembak Tong Ping? Tanda seru. Ini masalah besar. Saya khawatir kekuatan di belakang kedua orang ini harus menderita. Tong Ping ini bukan master yang memiliki perasaan lembut dan protektif untuk seks yang lebih adil. Sayang sekali wanita cantik seperti itu sangat disayangkan. Melihat pemandangan ini, suara kaget dan seru terdengar di jalan. Tidak ada yang mengira bahwa kedua lelaki ini tidak hanya tidak memberi anak itu seorang anak, dan bahkan wanita itu berani menembak yang terakhir. Mendengarkan gosip di sekitar, wajah Tong Ping penuh amarah, dan mata itu sedingin ular berbisa menatap kedua sosok itu. Suara dingin, juga lega dari mulutnya perlahan keluar. Bahwa aku yang rendahan pelayan, aku ingin dia mati.